Inilah kader-kader PDI Perjuangan di wilayah Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Kroya, Adipala, Binangun, dan Nusawu berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan webinar peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-48. Tampak hadir saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, Bapak Taufik Hidayat, didampingi Sutarmas, Sekretaris DPC, juga ada Pak Ahmad Riyadi, juga dari jajaran kepengurusan DPC, kemudian Bapak Sawino, anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Seperti yang terlihat dalam layar monitor saudara, kader-kader PDI Perjuangan antusias menyaksikan kegiatan webinar bersama. Ya, sayup-sayup terdengar saudara lagu Ibu Pertiwi.
Hadirin yang kami hormati, tibalah pada puncak acara peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-48. Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan mewujudkan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Kita simak bersama pidato politik Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Susatyo SE MBA, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani SIKOM, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Halauli, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu I Gusti Ayu Bintang, Sekretaris Kabinet Presiden Bapak Pramono Anung, Menteri PAN RB Bapak Cahyo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Marsudi, Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Teten Mas Duki, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SH MSI PhD, para anggota DPD RI juga DPR RI dan MPR RI yang mungkin dapat menghadiri acara daring ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya yang juga mungkin hadir dalam acara ini, juga termasuk mantan para menteri kabinet gotong royong yang pada waktu saya juga di sini juga saya melihat ada Pak Jaya Suprana dari Ketua Yayasan Rekor Muri, ada juga Yayasan Kebun Raya Indonesia yang juga dari berbagai kelompok yang berjuang telah mewujudkan juga dalam rangka HUT ini program Cinta Ciliwung Bersih atau BBC, juga para sahabat dan undangan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, serta rekan-rekan pers, seluruh 3 pilar partai struktur legislatif eksekutif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seluruh kader simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rakyat Indonesia di seluruh tanah air yang saya cintai, pertama-tama saya ingin menyampaikan dengan tulus bela sungkawa mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu kemarin. Mari kita panjatkan doa bagi seluruh korban dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Hadirin yang saya hormati, hari ini 10 Januari 2021, alhamdulillah
partai yang saya bangun mencapai usia 48 tahun. Saya memilih berpolitik dengan membangun partai politik. Partai ini didirikan tidak dengan hamparan karpet merah, tetapi dengan darah dan air mata, bahkan nyawa. Dari bernama PDI hingga PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masih lekat dalam ingatan saya. Tahun 1986 saya mulai masuk ke PDI. Tahun 87 saya diminta untuk mengikuti pemilu dan saya terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Tahun 1993 terjadi peristiwa di Kongres Luar Biasa Sukolilo yang secara akhirnya de facto menetapkan saya sebagai Ketua Umum PDI. 27 Juli 1996 terjadi sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan baik bagi negara maupun bangsa ini, yaitu sebuah serangan terhadap kantor DPP PDI. Pada waktu itu, ketika banyak orang diombang-ambingkan bagaimana untuk mencari penyelesaiannya, saya memilih jalur hukum. Karena pada waktu itu Bapak Presiden tidak terfikirkan. Lalu saya bertanya kepada pengacara saya, karena katanya waktu itu tidak ada jalan lain, Bu. Tetapi saya tidak bisa menerima karena PDI pada waktu itu adalah partai yang sah di Republik ini. Dan waktu itu serangan itu pun dilakukan yang sampai hari ini belum diputuskan dari persoalan hukumnya. Akhirnya saya bertanya kepada para pengacara yang tergabung di dalam sebuah tim yang namanya TPDI, bagaimana kalau saya menggugat melalui seluruh struktur partai yang ada dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan sebuah gugatan yang sama. Kalau sekiranya satu saja dimenangkan, apakah itu akan menggugurkan semua yang lainnya? Alhamdulillah ternyata pada waktu itu di Pengadilan Riau kami dimenangkan. Sehingga ketika akan ada pemilu, saya diminta untuk mengganti nama dari PDI, Partai Demokrasi Indonesia, maka berganti menjadi PDI Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai hari ini. Jadi bukan suatu perjalanan politik yang luar biasa saja yang telah saya tempuh. Ada kegembiraan, kepedihan, kemajuan, harapan, kekecewaan, rasa unggul, rasa pahit, rasa getir, manis, rasa cemas, letih, sampai kalau bahasa Jawa itu rasa babak bundas, artinya sudah hancur leburlah. Semua sudah saya alami dan sudah kita alami. Selama itu selalu tanpa henti saya gelorakan dengan segenap semangat dan tenaga. Saya katakan selalu kepada seluruh kader, kepada seluruh simpatisan, bendera harus terus kita kibarkan. Kibarkan dengan penuh keyakinan. Kita harus terus bergerak untuk mencapai tujuan. Dan pasti kita akan berhasil sampai tujuan Indonesia Raya. Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Ulang tahun partai kali ini di tengah suasana memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Maka sebelum saya sampaikan pidato politik saya ini,
izinkan saya menyampaikan juga penghormatan dan bela sungkawa yang mendalam bagi para tenaga kesehatan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan juga fisiknya wafat dalam tugas pengabdian. Terima kasih bagi para tenaga kesehatan yang terus mengabdikan diri menyelamatkan seluruh rakyat dari paparan COVID-19 ini. Terima kasih juga bagi para pengajar dan pendidik yang terus mengabdikan diri menerangi anak-anak dengan ilmu pengetahuan, dengan kesabaran tanpa henti, meski dengan kendala teknis yang harus kita hadapi. Terima kasih pula bagi para petani, nelayan, pekerja di semua sektor dan UMKM yang tidak menyerah, terus berjuang menjaga ekonomi negara tetap berjalan. Doa dan perjuangan Ibu bersama kalian. Saudara-saudara, anak-anakku dimanapun kalian berada. Beberapa hari ini saya merenung. Saya mencoba menggali kembali lembar-lembar perjalanan kehidupan politik yang telah saya lewati. Perenungan spiritual itu mengantarkan saya pada memori terdalam tentang cita-cita dan gagasan politik seorang lelaki yang saya panggil Bapak Bung Karno. Bapak yang telah menempa saya sejak kecil untuk hidup di jalan pengabdian kepada tanah, air, dan bangsa. Bapak mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkanlah kecintaanku kepada tanah, air, dan bangsa selalu menyala-nyala di dalam saya punya dada sampai terbawa masuk ke dalam kubur saat Allah memanggilku pulang. Kalimat ini telah saya sampaikan juga 1 tahun yang lalu. Sebulan kemudian kita diguncang oleh virus Corona 19. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dunia dipaksa untuk masuk pada sebuah peradaban baru yang justru seharusnya membuka mata batin, pikiran, dan jiwa kita. Inilah saatnya kita untuk benar-benar dan konsisten dan sungguh-sungguh menerima dan menjalankan Pancasila. Pancasila jangan menjadi jargon belaka. Bangsa ini sangat butuh Pancasila diimplementasikan. Di saat krisis seperti ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji untuk tetap berjuang dengan ikhtiar dan tawakal bagi kemanusiaan dalam sebuah semangat persatuan. Hidupkan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang dipimpin oleh suatu kebijaksanaan yang mengupayakan negara tetap dapat memelihara hidup dan penghidupan yang sejahtera, tertib, dan damai. Suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku, para kader dan rakyat yang saya cintai, pandemi Corona 19 seakan memperlihatkan pula kebenaran hukum evolusi yang menetapkan bahwa pergantian alam atau keadaan, perubahan zaman atau masyarakat selalu diikuti pergantian cara hidup dan penghidupan. Selalu terdapat pula sisi positif dan kemajuan dari setiap kesukaran. Untuk menjaga agar hukum evolusi jangan menjadi penghalang kemajuan, maka diperlukan hukum-hukum positif yang menjamin keberlangsungan kemajuan ekonomi, kesusilaan, kebudayaan, dan pemerintahan
yang berjalan dengan kebajikan. Dasar dari segala upaya itu adalah keselamatan, kebahagiaan hidup rakyat, serta tetap hidupnya kepribadian bangsa. Pertimbangan tersebut yang melandasi tema HUT PDI Perjuangan ke-48 tahun, mewujudkan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kebijaksanaan berisikan dua unsur, yaitu kebenaran dan keadilan. Kita tak perlu mencari-cari lagi model kebijaksanaan lain, karena sebenarnya sejak bangsa ini berada di jalan revolusi mencapai kemerdekaan, ada satu bintang penuntun, yaitu sekali lagi saya sebut Pancasila, dengan dasar-dasar ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Maka bangsa ini tidak, sekali lagi saya katakan tidak, sekali lagi saya katakan tidak membutuhkan pedoman lainnya. Pancasila adalah jalan kebudayaan dan sekaligus kepribadian bangsa Indonesia. Kondisi sulit bukan menjadi alasan bagi kita untuk kehilangan kepribadian bangsa yang dikenal dengan semboyan sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi kalau yang tidak mengerti bahasa Jawa artinya tidak pernah rame mengatakan dengan pamrih apa yang dia telah buat, apa yang telah dia lakukan, apa keberhasilannya. Lalu dibilang tapi terus kerja, rame ing gawe, kerja. Segala cita-cita, keluhuran, dan kesucian batin jangan kemudian terhalangi oleh gerak individualistis dan materialistis, karena kesemuanya itu yang akan mengikis sistem demokrasi Pancasila kita. Saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk ada dalam satu semangat, satu barisan, satu gerakan, yaitu semangat gotong royong Pancasila. Dan alhamdulillah Bapak Presiden menurut saya dengan keadaan COVID-19 ini, alhamdulillah sekali, karena gotong royong rakyat kita masih dapat hidup meskipun tentunya terjadi sebuah penurunan dari sisi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tetapi coba bayangkan seperti apa kalau kita melihat baru beberapa hari yang lalu negara besar yang bernama Amerika Serikat sudah mengalami COVID, lalu merusak demokrasinya dengan cara yang seperti begitu. Saya merenung dan mengatakan, aduh, alhamdulillah saya adalah warga bangsa Indonesia. Tunjukkan dan hidupkan toleransi dan solidaritas di jiwa segenap bangsa. Saudara-saudara sekalian yang ada dimanapun kalian berada, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 telah usai. Terima kasih kepada seluruh rakyat, pihak penyelenggara, KPU, Bawaslu, TNI, Polri yang telah menjaga penyelenggaraan pilkada dan relatif berlangsung tertib, damai, dan aman. Meskipun dengan teknis penyelenggaraan yang tidak mudah di masa pandemi ini, hingga 3 tahun ke depan direncanakan tidak ada lagi pilkada dan momen elektoral akan dilakukan di 2024 serentak dengan pemilu presiden dan legislatif. Hingga saat ini teknis dan mekanisme penyelenggaraan tersebut masih terus digodok oleh DPR RI dan pemerintah.
Dalam hal itu saya memikirkan satu hal yang menurut saya perlu pemikiran yang sangat krusial, yang saya harap menjadi pertimbangan bagi para penentu kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif. Coba mari kita renungkan bersama saat pemilihan umum serentak dilakukan dengan pemilihan kepala daerah. Saat itu juga setiap calon akan menyampaikan visi misinya masing-masing. Jadi bayangkan saja, ada berapa visi misi yang akan digelar, disuarakan di tahun 2024 itu. Pertanyaannya sederhana saja. Dapatkah atau bolehkah pemerintah kabupaten, kota, provinsi, pusat dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI lalu memiliki visi misi yang berbeda-beda? Semoga menjadi perenungan bersama bahwa sesungguhnya visi dan misi NKRI ya hanya ada satu, yaitu yang terpatri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saudara-saudara sekalian, satu lagi hal yang menurut perenungan saya ini sangat penting di dalam HUT ini ingin saya sampaikan adalah terkait desa, kampung, dusun, apapun sebutannya, adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat. Desa adalah taman sari kearifan lokal Nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Masa pandemi ini mengingatkan kita bahwa membangun Indonesia harus mulai dari desa. Dimulai tentunya dengan pendataan desa yang presisi, yang datanya akurat. Sudah waktunya Indonesia memiliki sebuah data yang komprehensif. Bapak Presiden, saya kalau harus urusan ini saya ingin curhat. Yang namanya dari zaman dulu kok sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, yang namanya yaitu data dan lain sebagainya kok masih saja, boleh saya ngomong panjang, masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar. Lalu kalau mau mencari begitu rasanya data kita itu sampai saya suka seperti agak bermimpi. Kita bisa seperti YouTube begitu, dibuka langsung gelar. Saya waktu jadi wapres sama presiden ada peristiwa yang sampai hari ini itu bagian dari urusan pendataan. Padahal saya iseng, saya suruh telepon ajudan, telepon menteri kalau sekarang PUPera, tolong tanya mata air kali Ciliwung tuh di mana ya? Sudah ya, kan karena saya hanya sekilas begitu. Sudah lupa. Lalu saya tiba-tiba ajudan mengatakan ada telepon penting dari menteri PUPera begitu. Loh, saya kok rasanya tidak meminta untuk telepon atau ada hal yang beliau ingin telepon. Kelihatannya sangat penting, Bu. Sudah saya terima. Jadi waktu itu menterinya Menteri PUPera-nya bilang, Ibu katanya menanyakan soal
ini air. Lalu saya kan teng ya, apa ya, air. Soal apa? Ya, karena ibu ingin bagaimana sampai seberapa jauh seluruh pengairan kita, ngomong begitu beliau. Lalu saya sambil ditelepon, lalu senyum sendiri. Ya Allah, ini kan pasti pertanyaan yang saya bilang, di manakah mata air Ciliwung? Bayangkan itu data dari sebuah kementerian yang waktu itu, mudah-mudahan ini ada menteri PUPR-nya Pak Basuki, itu maunya itu cepat gitu loh, masa nggak bisa cepat ya. Nah itu yang saya curhatnya loh Bapak, aduh lah terus Indonesia sebesar gini. Ada cerita juga, ini kejadian dan masuk di dalam pembahasan Kongres. Jadi waktu saya diundang juga, saya dan Bapak almarhum Bapak Taufik ke Kuba. Saya tanya pada ketua MPR-nya di sana, ketika ada sebuah peristiwa kan yang waktu itu sangat terkenal, namanya penyerangan Teluk Babi di Kuba. Jadi saya tanya, mengapa itu dapat Amerika, maksud saya yang nyerang ke Kuba, kenapa itu dapat digagalkan? Jadi pendek ceritanya, ketua MPR-nya itu bilang, karena ternyata, nah itu lagi Bapak, desa itu ternyata di sana itu sangat mereka ketahui. Jadi ketika pasukannya sudah akan mendarat dengan kapal amfibi, ada nelayan, itu ternyata mereka itu karena begitu cintanya kepada bangsa dan negara, itu mereka sudah merasa curiga. Lapor ke kepala desanya, lalu kepala desa itu rupanya pada waktu itu, saya tidak tahu sekarang cara pertahanan, ini pertahanan keamanan di Kuba, itu boleh langsung loh telepon katakan ke Pak Jokowi, dan itu ada daftarnya. Jadi Pak Jokowi tinggal mengatakan, tentunya waktu itu Fidel Castro kan bilang go itu apa? Langsung itu rakyat ikut mempertahankan. Itu waktu itu sampai dibicarakan di Kongres, yang menyatakan Kongres keputusannya hal itu memang dinyatakan gagal. Nah bayangkan tuh desa loh, bukan maksudnya mau tiru-tiru, bukan begitu, tapi inilah yang saya lihat, betapa desa itu adalah betul-betul garda terdepan. Sehingga kembali kepada program pembangunan di segala bidang kehidupan dapat menjadi tepat guna. Maksud saya dengan data itu tepat sasaran, transparan, dan akuntabel hanya apabila program tersebut berbasis pada data hasil research nasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis, dan ilmiah. Seperti peran peneliti, perekayasa di perguruan tinggi kita itu sebetulnya banyak sekali. Ketika Bung Karno membangun GBK, beliau mengumpulkan insinyur dan lain sebagainya, yang saya ingat sekitar 600-an orang. Kok ya jadi GBK itu? Kita punya banyak putra-putri bangsa yang memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk kepentingan dan kemajuan nasional, termasuk soal sistem pendataan nasional. Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai juga tingkat pemerintah daerah. Sekali lagi, pendataan tersebut harus dimulai dari desa dengan melibatkan partisipasi warga agar mampu
menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa. Bung Karno selalu mengingatkan bahwa desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara. Nah, ini cocok kan dengan apa yang saya ceritakan waktu kejadian Teluk Babi di Kuba itu. Namanya memang Teluk Babi. Kebijakan dan program pembangunan haruslah menitik beratkan pada pemberdayaan desa. Tentunya alhamdulillah saya juga sudah merasa senang ada dana untuk desa. Tetapi kan ini perlu di-update terus, perlu untuk dicarikan apa yang dapat betul tepat sasaran dengan dana desa yang ada ini, sehingga partai kami berupaya. Saya meminta sampai tingkat anak ranting terus bergerak untuk melihat keadaan desa dan lain sebagainya. Jadi membangun Indonesia memang harus dari desa. Jika desa kuat, maka Indonesia pasti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Itulah Indonesia maju yang berdaulat, Indonesia yang berakar dan bertumpu pada desa yang kuat. Boleh kita punya mimpi dong, karena tanpa mimpi maka kita mati rasa. Mimpi yang kita implementasikan sesuai dengan kehendak masyarakat kita, bukan dengan pikiran-pikiran yang menurut saya sekarang ini mulai masuk hal-hal yang menurut saya bukan merupakan kebudayaan dan kepribadian rakyat kita. Rakyat Indonesia kan cinta damai, tapi ada sekarang orang yang mengatakan sepertinya, kok saya pikir, kok selalu berpikirnya itu seperti apa ya, maunya selalu ada pertikaian dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, saya sengaja menyampaikan pentingnya pembangunan desa berbasis data yang presisi dan akurat tersebut pada peringatan HUT PDI Perjuangan yang ke-48 ini. Semoga seluruh elemen bangsa dapat memberikan dukungan positif, dan saya menginstruksikan kepada 3 pilar partai untuk rumuskan politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang demokratis, terukur, terencana, dan tepat sasaran. Itulah tugas utama ideologis kalian. Kemenangan elektoral tidak ada artinya jika partai ini tidak memperjuangkan perbaikan kehidupan rakyat melalui keputusan-keputusan politik yang jelas. Segera siapkan rapat kerja nasional dengan agenda yang saya telah sampaikan di atas. Minimal mulai dijalankan oleh kepala-kepala daerah dan legislatif kita di semua tingkatan. Sebagai ketua umum partai yang membidani terus memperjuangkan keberlangsungan partai, saya ingatkan kepada seluruh kader partai untuk jangan pernah sekali-kali memunggungi rakyat, membelakangi rakyat. Jalankan instruksi ini, jangan seenaknya jalan sendiri-sendiri atau semaunya sendiri. Hei, anak ranting, PAC, DPC, DPD, DPP. Saya sebagai ketua umum ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas militansi dan kesetiaan kader partai. Bergeraklah dalam satu rampak barisan perjuangan. Militansi dan kesetiaan kader partai diuji, bukan hanya pada saat partai terpuruk. Militansi dan kesetiaan kader partai diuji justru pada saat kita menang, saat kita menduduki posisi-posisi penting, saat
lalu kekuasaan digunakan untuk memutuskan perbaikan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Kader-kader PDI Perjuangan dimanapun berada, sadarlah harapan rakyat dititipkan tetap di pundak kita. Berjuanglah bersama dan untuk rakyat. Perjuangan mewujudkan Pancasila tidak akan pernah ada akhirnya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa ini tidak akan lenyap dalam tempo satu malam. Camkan, hayati, dan jalankan pesan Bung Karno. Kesulitan-kesulitan hanya dapat diatasi dengan keuletan bangsa. Tanpa bangsa yang sadar untuk ulet, yang berani menyingsingkan lengan baju untuk memecahkan kesulitan-kesulitan itu dengan segenap tenaganya sendiri, dengan segenap kecerdasannya sendiri. Hanya bangsa yang demikian itu yang akan menjadi bangsa gemblengan, bangsa yang hanyokrawati, hamba udenda. Itulah cita-cita, perjuangan, dan tujuan hidupku. Wajib pula menjadi cita-cita, perjuangan, dan tujuan hidup seluruh kader yang menyebut kader, yang selalu merasuk di dalam hatinya sebagai kader PDI Perjuangan. Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke-48 tahun. Solid bergerak mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, membangun Indonesia dari desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sambutan dari salah satu kader terbaik PDI Perjuangan yang mendapatkan kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia menjadi pemimpin nasional. Mari kita simak bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Duka yang mendalam sedang menyelimuti kita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 kemarin sore. Masyarakat serta bangsa dan negara, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para keluarga korban. Dan sejak kemarin pencarian terus dilakukan, dan kita semua berdoa bersama-sama agar penemuan korban dan pesawat segera dapat dilakukan. Ibu Mega, Bapak Ibu, Saudara-saudara, keluarga besar PDI Perjuangan yang saya hormati. Tahun 2020 yang baru saja kita lalui benar-benar menguji ketangguhan kita, menguji keuletan kita sebagai sebuah bangsa besar. Sebuah ujian yang tidak mudah, sebuah ujian yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis kesehatan dan sekaligus krisis ekonomi di seluruh dunia. 215 negara semuanya terkena masalah yang sama. Positif COVID dunia hari ini sudah mencapai 90 juta. Meninggal akibat COVID 1,9 juta di seluruh dunia.
Indonesia juga mengalami hal yang sama. Dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk mengurangi dampak dari krisis ini. Dan masyarakat juga harus memulai cara-cara hidup baru, cara-cara hidup baru yang pasti juga tidaklah mudah. Walaupun pandemi belum berlalu, tetapi kita bersyukur bahwa kita termasuk negara yang mampu mengelola tantangan ini. Penanganan kesehatan yang bisa dikendalikan dengan terus meningkatkan kewaspadaan dan juga pertumbuhan ekonomi yang sudah naik kembali sejak kuartal ketiga tahun yang lalu, meskipun juga masih pada kondisi minus. Keseimbangan inilah yang terus harus kita jaga. Ibu Mega, Bapak Ibu dan saudara-saudara keluarga besar PDI Perjuangan yang saya hormati. Sebentar lagi vaksinasi akan kita mulai. Kita ingin vaksinasi ini dimulai secepat-cepatnya. Setelah BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat, Emergency Use of Authorization, sesuai dengan kaidah-kaidah akademis dan standar WHO yang mewajibkan itu. Dan kami masih menunggu keputusan dari BPOM. Mungkin minggu depan ini segera terbit dan vaksinasi segera juga kita mulai. Namun demikian, walaupun imunisasi, vaksinasi sudah dimulai, saya ingin titip kepada kita semuanya agar yang namanya protokol kesehatan tetap harus secara disiplin kita jalankan. Saat ini kita sudah memiliki 3 juta dosis vaksin yang siap pakai, dan minggu depan ini akan datang 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku. Vaksin tersebut kurang lebih sudah terdistribusi ke daerah-daerah, dan rencananya vaksin ini akan kita gunakan untuk 1,6 juta tenaga kesehatan, tenaga medis yang tersebar di 34 provinsi sebagai prioritas vaksinasi awal. Setelah itu tentu saja akan yang berikutnya TNI Polri, guru, masyarakat, dan kita semuanya. Tentu jumlah vaksin ini tidak akan berhenti di situ saja. Setiap bulan nanti akan datang lagi pengiriman-pengiriman vaksin, dan hingga akhir tahun ini total yang akan kita terima kurang lebih 426 juta vaksin. Di bulan Januari ini kita akan lakukan vaksinasi sebanyak 5.817.000 vaksin. Kemudian menginjak kepada bulan Februari 10 juta vaksin, kemudian bulan Maret 13,3 juta vaksin, dan kemudian di bulan April 20,4 juta vaksin yang akan kita kerjakan, dan bulan-bulan seterusnya. Hingga nantinya kurang lebih di akhir tahun ini atau awal tahun depan, insya Allah sudah tiba semuanya. Tadi sudah saya sampaikan sebanyak 426 juta dosis vaksin. Insya Allah ini sudah cukup untuk mencapai yang namanya herd immunity atau kekebalan komunal, karena jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal ada sebanyak 181.554.000 orang atau 182 juta kurang lebih.
Jadi dalam waktu kurang lebih 15 bulan, tapi tetap saya tawar pada Menteri Kesehatan agar bisa menjadi kurang dari 1 tahun, insya Allah ini akan bisa kita selesaikan. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah diuji melalui penelitian di berbagai negara. Terbukti aman dan tentunya telah mendapatkan rekomendasi nantinya dari BPOM dan juga telah dinyatakan halal oleh MUI kita. Selain itu, di tahun 2021 ini program perlindungan sosial tetap akan terus dilanjutkan. Program kartu sembako, program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, program kartu prakerja, dan bantuan langsung tunai dari dana desa terus akan kita lanjutkan. Selain juga program diskon listrik, insentif tenaga kesehatan untuk yang menangani pasien COVID-19, serta pemberian insentif usaha. Semua ini kita lakukan agar kita bisa melindungi rakyat, melindungi masyarakat bawah dari dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini. Ibu Mega, Bapak Ibu dan saudara-saudara keluarga besar PDI Perjuangan yang saya hormati. Saat ini kita juga terus berinovasi, berkolaborasi dalam mengembangkan industri masa depan yang ramah lingkungan. Bukan hanya perluasan penggunaan biodiesel 30 dan biodiesel 100, B30 dan B100. Bukan hanya perluasan penggunaan energi surya dan energi bayu yang juga telah kita mulai dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi kita ke depan juga ingin mengolah biji nikel menjadi baterai lithium baterai yang dapat digunakan untuk ponsel dan mobil listrik. Semua upaya tersebut akan menciptakan puluhan lapangan kerja baru yang sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan. Dan khusus untuk nikel, perlu saya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. 25% cadangan nikel dunia berada di Indonesia, yang jumlahnya kurang lebih 21 juta ton. Sehingga Indonesia mengontrol hampir 30% produksi nikel global saat ini. Sebuah potensi yang sangat besar. Oleh karena itu dalam 5 tahun ke depan, pemerintah ingin fokus pada industri hilir biji nikel ini. Pemerintah sekarang memiliki industri yang terintegrasi, di mana diolah biji nikel menjadi nikel pig iron, ferronikel, dan baja tahan karat. Dan ke depan kita ingin kerjasama BUMN dengan swasta, BUMN dengan perusahaan-perusahaan multinasional, dan kita ingin memasuki fase berikutnya untuk memasuki produksi baterai lithium sebagai komponen utama kendaraan listrik yang ke depan ini merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk bisa masuk dalam industri otomotif, electric vehicle yang ke depan semuanya ini akan berpindah ke sana. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh keluarga besar PDI Perjuangan dalam penanaman pohon. Ini sangat tepat dan sesuai dengan fokus pemerintah untuk melakukan pemulihan lingkungan, rehabilitasi lingkungan, dan implementasinya sudah harus nyata dimulai tahun ini. Pemulihan lingkungan ini tidak bisa dilepaskan
dari upaya pembangunan yang ingin kita kerjakan ke depan, yaitu membangun sebuah green economy, membangun sebuah green product, dan saya telah menginstruksikan untuk 4 tahun ke depan kita akan melakukan rehabilitasi, perbaikan hutan mangrove, kurang lebih 630.000 hektar di seluruh tanah air, sekali lagi 630.000 hektar hutan mangrove yang ingin kita perbaiki dan kita tangani sampai tahun 2024. Untuk itu, kita perlu lokasi pembibitan yang tahun ini akan kita siapkan, dan juga pembangunan rehabilitasi lahan-lahan yang longsor, provinsi-provinsi yang sering banjir. Oleh sebab itu, tahun ini juga kita akan membangun sebuah nursery persemaian di 5 lokasi, di 5 provinsi, yang setiap lokasinya akan berproduksi kurang lebih 20 juta benih pohon yang akan kita pakai untuk merehabilitasi lahan-lahan yang sering longsor, provinsi-provinsi yang sering banjir. Artinya dalam 1 tahun kita bisa memproduksi lebih dari 100 juta bibit pohon. Ibu Mega, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, keluarga besar PDI Perjuangan yang saya hormati. Saatnya momentum krisis ini kita bajak untuk melakukan lompatan-lompatan. Saatnya kita mencanangkan target bahwa 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara yang maju, adil dan makmur. Semua itu bisa kita capai jika kita mempunyai fondasi kebangsaan yang kokoh. Sebab itu kita harus bergotong royong memperkuat persatuan Indonesia. Kita harus bergotong royong membumikan Pancasila. Kita harus bergotong royong menuju Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Sebagai bangsa besar yang telah teruji oleh sejarah, sebagai bangsa besar yang berkepribadian kuat, saya meyakini Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan kita. Indonesia akan mampu berdikari di atas fondasi kebangsaan dan ideologi Pancasila yang kita cita-citakan. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, serta seluruh jajaran pimpinan dan kader PDI Perjuangan di seluruh tanah air atas dukungan selama ini dan juga ke depan, untuk terus menjaga Indonesia dan memperjuangkan kemajuan Indonesia. Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke-48, jayalah PDI Perjuangan, dan mari kita terus bersinergi membangun negara, membangun negeri yang kita cintai ini. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk sambutan Presiden Joko Widodo. Suatu kolaborasi sambutan yang luar biasa mengenai bangkitnya Indonesia menjadi negara industri dengan tidak meninggalkan desa sebagai pusat peradaban. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, Profesor Dr. Haji Hamka Haq. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan saya akan membacakan doa sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal nasir al-azizil hakim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli alaina wa ala ibadikas salihin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami segenap hamba-Mu yang hadir di sini, dari segenap warga PD Perjuangan dan simpatisannya dari Sabang sampai Merauke, adalah untuk memperingati hari ulang tahun ke-48 partai kami, PDI Perjuangan. Semoga Engkau memberkati acara ini, memberkati kami semua atas kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu atas kuasa-Mu agar melepaskanlah bangsa kami dari seluruh cobaan dan ujian, dan segenap umat manusia dari pandemi COVID-19 ini, agar segenap bangsa dapat mengembangkan kehidupan atas landasan kerjasama untuk membangun peradaban dengan mengembangkan segala seni kehidupan kemanusiaan yang bermartabat. Ya Allah, Tuhan pemberi kehidupan, pada hari ulang tahun ke-48 ini, partai kami mengusung tema mewujudkan Indonesia berkepribadian dan berkebudayaan, dengan prinsip bahwa peradaban yang kami bangun tetap bernapaskan spirit budaya bangsa kami sendiri, budaya kerakyatan, budaya gotong royong, dan saling menghargai antar sesama di atas dasar ideologi dan dasar negara kami, Pancasila. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkaulah pemelihara alam semesta ini. Melalui hari ulang tahun partai kami ini, kami menunaikan perintah-Mu untuk berbuat baik kepada alam tempat hidup kami, dengan melakukan gerakan menanam untuk tetap menyuburkan tanah air kami, terutama di sekitar aliran-aliran sungai sebagai sumber air, sumber kehidupan, sesuai dengan firman-Mu dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, bahwa dari air itu kami menciptakan segala makhluk hidup. Ya Allah, yang memberi ibadah hidayah, bimbinglah dan berilah kekuatan dan kesehatan pada pemimpin partai kami dengan hidayah-Mu dan kasih-Mu, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, bersama pemimpin negara kami, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Semoga mereka sehat walafiat dalam mengantarkan bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, sejahtera di bawah ridha-Mu, dalam baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, segala kesalahan dan dosa para pendahulu kami, para pemimpin dan rakyat kami, utamanya para pendahulu kami, khususnya Bapak Bangsa Proklamator kami, Bung Karno, dan bimbinglah para penerusnya dan pengikut-pengikutnya yang setia ke jalan yang lapang memimpin bangsa ini untuk meneruskan cita-cita luhur menuju Indonesia Raya. Ya Allah, terimalah doa kami ini, sebab kami yakin apa yang kami mohon kepadamu adalah untuk kemaslahatan hamba-hambamu yang mendiami tanah sorgamu yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam etnis, agama, dan budayanya,
sebagai takdir dari sisimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan secara simbolis tumpeng hari ulang tahun ke-48 PDI Perjuangan. Silakan untuk dipersiapkan. Jadi uniknya Rike, pada ulang tahun yang ke-48 ini kita mempersiapkan 48 tumpeng. Dan sebagai simbol. ke-48 tumpeng itu akan diserahkan kepada rakyat Indonesia. Di seluruh Indonesia melalui Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan yang ada di seluruh Indonesia. Penyerahan tumpeng dari PDI Perjuangan sebagai simbol PDI Perjuangan tetap berjuang dan bergerak bersama rakyat. Penyerahan tumpeng HUT ke-48 PDI Perjuangan untuk rakyat Indonesia akan dilakukan secara simbolis oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, kita harapkan saat ini kita bisa tersambung juga menyaksikan sama-sama pemotongan tumpeng. Ibu Ketua Umum, penyerahan ya, penyerahan. Baik. Apakah sudah tersambung dengan Teguh Umar? Baik, ya. Apakah sudah tersambung dengan Teguh? Sudah. Ya, silakan Ibu. Apakah sudah tersambung dengan Teguh? Ya, silakan Ibu. Mereka berada. Dengan ini saya menyerahkan tumpeng HUT PDI Perjuangan ke-48 yang akan diserahkan ke perwakilan masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi orientasi perjuangan partai, yakni wong cilik dan rakyat marhaen. Saya nyatakan untuk dimulai. Jadikanlah rakyat sebagai cakrawati perjuangan kepartaian kita. Tumpeng yang diserahkan ini mencerminkan esensi demokrasi yang paling mendasar, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan resmi telah secara simbolis menyerahkan tumpeng peringatan HUT PDI Perjuangan yang ke-48. Iya, kita beri aplaus sekali lagi untuk Admin Production. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan HUT PDI Perjuangan yang ke-48. Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh Menteri Kabinet yang juga sudah ikut bergabung bersama kita pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang berada di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, yang sudah terlibat dalam Ciliwung bersih, dalam pemecahan rekor tadi. Dan mudah-mudahan kita solid bergerak bersama rakyat melewati pandemi dan menjadi bangsa yang besar dan sehat di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk DPP, DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting seluruh Indonesia solid bergerak. Kami persilakan DPP partai untuk naik ke atas pentas. Kita bernyanyi bersama solid bergerak sebagai penutupan peringatan HUT PDI Perjuangan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, Das Merah Production, Cikini Art Stage,
Mensapro.id, Kayen Production, Empire Production, Padepokan Seni Bagong Kusudiarja Pimpinan Butet Kartara Jasa, Alvin Witarsa Musik, Agus Nur Seniman Nusantara, Ryan Pono, Artis Silangit, Frankie Sahilatua, Archipelago Ethnic Percussion, Aman Percussion, Jakarta Serena Dicoy, Paskibra SMKN 29 Penerbang Jakarta. Saya Rika Diapitaloka dan Niko Sian mengucapkan terima kasih. Dan juga jangan lupa kita ingin mengingatkan bahwa tumpeng pada hari ini akan diserahkan kepada rakyat oleh semua DPD, DPC, dan inilah nanti akan dinaikkan di sosial media untuk menjadikan catatan muri. selamat ulang tahun PDI Perjuangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Merdeka. Kami persilakan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan tempat acara. Terima kasih.